Sebenarnya pandeminya udah lewat, tapi Iya, kok iya. gadgetnya masih nempel aja gitu. Benar. Padahal itu jadi kayak apa ya? Kayak habit baru yang susah kita lepaskan. Gak cuma anak-anak sih sebenarnya ya Lu ya. Jadi saya baru aja baca berita anak umur 9 tahun dalam waktu 4 hari membakar rumah-rumah tetangganya. Nah, setelah ditanya kenapa dia melakukan itu, ternyata dia terinspirasi dari game online. Jadi sebenarnya ada 2 poinnya untuk penggunaan gadget di anak ya. Satu, untuk manfaat atau dampak negatifnya itu bisa timbul kalau paling nggak ada 2 nih. Satu, tidak tepat usia, dan yang kedua adalah berlebihan. Problemnya adalah kita nih ya, kita nggak bilang kalian gitu ya. Ya udahlah, akuilah sama-sama semuanya gitu ya. Kita pun yang dewasa, orang tua ikut terlena sama gadgetnya. Jadi 2 tahun ke bawah, it's a big no-no buat gadget, nggak boleh. Kecuali kalau video call. Orang tua kan berlomba supaya anaknya cepat pintar ya gitu. Terus bangga kalau anaknya udah bisa pegang gadget, tahu. Ya itu sering juga ketemu sama, Bu, tapi anak saya tuh udah pinter loh, Bu, main game, kenal abjad gini, tapi diajak ngomong nggak bisa. Ketika sudah anak menunjukkan emosi berlebihan, ketika di stop aktivitas gadgetnya atau diambil, dibatasi, itu sudah indikasi adiksi, sudah indikasi anak ketagihan. Bersama saya sudah hadir Mbak Vera Itabiliana, psikolog klinis anak dan remaja. Selamat sore Mbak Vera. Sore, Mbak. Sore, Mbak Apa Lulu. kabar? Baik. Lu, hari ini temanya ini sebenarnya agak-agak parenting ya. Iya. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa kali ya, kan aku menuju. Belajar dulu ya. Belajar dulu. Dan ini cocok buat Kalia sih. Kalau Kalia yang WFH, biasanya Sagara nangis, kalau Kalia kasih apa? Kalau dulu sih mungkin main-mainan ya. Cuman memang sejak pandemi, nggak tahu deh, nanti kita tanya dulu sama Mbak Vera apa benar nih gara-gara pandemi kemarin itu memang luar biasa penggunaan gadget pada anak jadi meningkat drastis. Pas kita tanyain hari ini Kak. Langsung aja nih ya. Karena aku tahu ya, aku yakin ya Mbak Vera, mungkin koreksi juga kalau salah. Benar nggak Mbak, dari banyak mungkin Mbak Vera tanganin juga kasus-kasus ini terkait gadget ini paling banyak dikeluhkan orang tua? Banyak banget gitu ya, banyak banget. Betul kata Mbak Lia tadi, sejak pandemi gitu kan. Jadi pandemi kan kita nggak bisa kemana-mana gitu ya. Jadi semua aktivitas belajar, sosialisasi semua dilakukan melalui gadget gitu ya untuk anak. Jadi sehingga jadi terpola nih gitu ya. Jadi kan mau nggak mau kita waktu pandemi kan terbatasi semua ya, sehingga ada kebutuhan-kebutuhan anak yang tidak terpenuhi juga gitu. Nah sayangnya kita sulit nih untuk sampai sekarang masih kesulitan kayaknya untuk keluar dari pola-pola itu gitu ya. Sebenarnya pandeminya udah lewat, tapi kok gadgetnya masih nempel aja gitu. Benar. Padahal itu jadi kayak apa ya? Kayak habit baru yang susah kita lepaskan. Gak cuma anak-anak sih sebenarnya ya Lu ya. Iya. Orang tuh iya udah kayak pakai baju kan gitu. Bahkan lucunya Mbak, kita lebih pusing ketinggalan handphone daripada ketinggalan dompet. Bener. Dan bahkan bangun tidur yang dilihat apa kali ya? Handphone. Kan buat matiin alarm tidur. Oh iya. Alasan. Mbak Fer, tapi berkaitan dengan psikolog nih ya. Selain ya kita tahu ya pasti melihat layar elektronik dengan waktu terlalu lama pasti kan merusak mata. Ya kita juga kadang-kadang karena terlalu lama aktivitas bisa sampai tidur terganggu. Tapi lebih dari itu kan bahwa perkembangan teknologi ini pada akhirnya merusaknya sampai ke apa ya, kondisi jiwa seseorang gitu. Dan sebenarnya agak disayangkan kalau ini yang jadi korban itu anak-anak yang sebenarnya masa depan mereka masih panjang. Mbak, sebenarnya Mbak melihat teknologi itu katanya harus terus berkembang dan gak bisa dihentikan gitu ya. Tapi bagaimana kemudian bisa selaras dengan anak-anak kita, Pak, supaya teknologi ini nggak jadi sesuatu yang membahayakan? Saya jadi tiba-tiba teringat ya tadi Mbak Lia nanya gitu, membahayakan. Jadi tadi saya baru aja baca berita anak umur 9 tahun dalam waktu 4 hari membakar rumah-rumah tetangganya. Jadi ada 13 rumah di daerah Jawa Barat nih, baru aja kejadian, baru aja baca. Nah, tadinya nggak ketahuan nih siapa yang membakar rumah ini, sampai akhirnya ternyata
tertangkap basah. Anak ini sedang mencoba membakar salah satu rumah lagi, gitu. Nah, setelah ditanya kenapa dia melakukan itu, ternyata dia terinspirasi dari game online. Wow. Nah, kalau ditanya tadi efeknya, dampaknya apa untuk kesehatan mata, ya lebih dalam dari itu. Ini berpengaruh secara ke emosi, secara kognitif, gitu ya. Jadi itu mempengaruhi perilakunya si anak juga. Kalau kita bicara kognitif juga berpengaruh pada kemampuan dia belajar, sehingga terpengaruh juga tuh prestasi dia di sekolah, gitu. Betul. Nah, kalau ditanya bagaimana supaya menyeimbangkannya, kan di satu sisi teknologi ini baik ya. Yes. Bagus gitu ya, mempermudah hidup kita. Mbak Lia mungkin sama saya sebagai emak-emak mungkin merasakannya mudah sekali, tinggal swipe terus paket gitu ya. Jadi satu sisi memudahkan. Untuk anak pun juga sebenarnya banyak manfaatnya untuk belajar lebih mudah gitu ya. Misalnya tadinya harus pergi kemana untuk tahu sesuatu, tapi ini sekarang cukup lewat gadget dan internet bisa dilakukan. Nah, cuma kalau misalnya aturan mainnya atau aturan pakainya tidak jelas, tentu dampaknya juga bisa negatif gitu. Jadi sebenarnya ada 2 poinnya untuk penggunaan gadget di anak ya. Satu, untuk manfaat atau dampak negatifnya itu bisa timbul kalau paling nggak ada 2 nih. Satu, tidak tepat usia, dan yang kedua adalah berlebihan. Berlebihan dalam arti waktunya, durasinya berlebihan. Gitu ya, di mana tempatnya, di mana dia bisa di semua tempat, tidak dibatasi. Nah, itu 2 itu sih. Usia dan tidak tepat usia dan berlebihan. Sebenarnya sama-sama ini. Karena mungkin karena saya sudah menjadi orang tua gitu. Jadi kayaknya kadang-kadang gini loh. Mungkin lu juga sering melihat tuh kalau makan di mall gitu ya. Nggak tahu orang tuanya yang itu dia Mbak. Ini juga apakah kita sebagai orang ini yang kurang ilmu parentingnya. Jadi ketika makan itu pengennya yang santuy aja, anak-anak biar anteng gimana? Nih handphone. Iya, disandarin lah handphone di depannya. Atau kita lagi ada teman-teman ngumpul biar asik ngobrolnya gimana? Nih handphone gitu kan. Nah, tapi kan ya itu yang sudah banyak terjadi lah ya Mbak. Nah, di antara usia dan tadi waktu yang belum tepat itu Mbak, sebenarnya mana yang paling pengaruh yang akhirnya tuh sebenarnya dilakukan orang-orang tua di Indonesia umumnya? Ya, dua-duanya dilakukan. Tapi di atasnya lagi tadi kalau Mbak Lia kasih contoh di rumah makan, di restoran, problemnya adalah kita nih ya, kita nggak bilang kalian gitu ya. Ya udahlah akuilah sama-sama semuanya gitu ya. Kita pun yang dewasa, orang tua ikut terlena sama gadgetnya. Kita pun terlena sama si gadget kita gitu. Kita tuh terlena dengan perannya dia masuk mengambil alih peran kita jadi orang tua, yang dimana kita harusnya nenangin anak, ngajarin dia berperilaku sopan gitu ya supaya tenang dan sebagainya, itu tergantikan oleh si gadgetnya ini. Saya pernah di satu restoran juga lihat anaknya nih nggak dikasih gadget, bagus banget gitu ya, makan gitu ya, bahkan bersama orang tuanya. Saya, oh tumben nih ada satu keluarga gitu ya, makan nggak bersama, nggak pakai, wah hebat nih gitu. Jadi kebiasaan kalau psikolog di mana aja suka observasi ya, mohon maaf gitu benar-benar. Ya. Nah tapi begitu selesai makan, anak-anaknya udah selesai makan ya pengen main dong gitu ya. Udah anaknya lari-larian di seputar meja, orang tuanya bapak ibunya ngeluarin gadgetnya masing-masing, kenyang kali ya Mbak, agak ngantuk gitu ya. Jadi terus senderan dan melihat handphone mereka sementara anak-anaknya main-main. Nah kalau gini gimana lihatnya? Anaknya kan nggak pakai gadget udah benar nih, tapi orang tuanya kayaknya butuh me time terus. Anaknya dibiarkan berlarian terus mereka gitu. Jadi mau nggak mau kita harus akui juga bahwa kita pun orang dewasa juga terlena. Jadi kalau misalnya mau mengubah perilaku, mengubah kebiasaan, ya mulai dari kita dulu. Apakah misalnya sesimpel, apakah kita sering bergadgetria di depan anak gitu ya? Pastilah ya. Sering sih. Rasanya, saya ngecek berita gitu ya. Bener-bener sebentar. Ada liputan gitu ya. Lihatnya Instagram. Gitu. Jadi berarti sebenarnya salah juga dong kalau orang tua bilang, kamu ini main gadget aja. Sebenarnya itu menampar diri kita nggak sih? Iya. Tapi orang tua nggak pernah mengakui itu ya Mbak ya? Nah, saya pernah dapat satu kasus anaknya adiksi video game online gitu ya, video game di handphone lah gitu. Nah terus
ketika bertemu sama anaknya, digali anaknya tuh muncul komentar gini, Papa juga main video game gitu, Papa juga main game online, gamenya sama aku di handphonenya gitu. Ya udah, akhirnya bapaknya saya panggil ke dalam ruangan, duduk berdua gitu ya. Oke, sekarang hapus gamenya semua dari handphone masing-masing. Didudukin itu. Oke, terus itu bapaknya yang nangis. Beneran Bu? Kok jadi bapaknya yang kena? Bapak, saya harus hapus juga. Ya iya, kalau mau anaknya stop ya mau nggak mau kita juga harus ikutan gitu. Jadi nggak bisa itu PR-nya cuma diselesaikan anak ya. Dan sebenarnya bukan cuma orang tua sih Lu. Maksudnya Lu pasti punya lingkungan yang punya anak kecil di anak sepupu atau ponakan gitu kan. Pasti mengalami juga masa-masa ini. Mbak, tapi selain sekolah, dirinya si anak itu yang terganggu, bisa juga nggak sih pengaruh buruk? Kita ambil dari pengaruh buruknya ya, kalau pengaruh positifnya kita akui lah. Pengaruh buruk dari gadget ini menghambat atau mengganggu tumbuh kembang seorang anak? Banyak. Contoh Mbak yang paling banyak. Contoh, kalau yang paling banyak saya temui ya, paling banyak datang ke tempat praktek gangguan komunikasi. Speech delay. Belum bicara, gitu. Seharusnya dia sudah bicara, dia belum bicara. Gitu ya. Kalau setelah dicek tidak ada gangguan tumbuh kembang yang misalnya seperti ASD, autism spektrum itu nggak ada gitu ya, tapi murni memang anaknya bisa berinteraksi gitu ya, kontak mata baik dan sebagainya, cuma ya belum ngomong aja. Nah biasanya nih orang tua kalau saya tanya, iya Bu nih belum bicara gitu, saya tanya gitu, aktivitasnya apa selama ini gitu. Ya main-main aja Bu. Main apa gitu? Ya main itu Bu, susun-susunan gitu, main di luar. Terus saya tanya, dikasih gadget nggak? Oh enggak Bu, nggak dikasih gadget. Terus tapi saya udah tahu ya, saya tanya lagi, sejak kapan nggak dikasih gadget? 2 minggu yang lalu. Sejak merasa ada yang nggak beres gitu ya. Karena mau ketemu Bu Vera, saya stop dulu, oke. Gitu. Jadi sebelumnya, jadi kan gini, anak usia 0 sampai 2 tahun itu tidak dianjurkan untuk berinteraksi dengan gadget sama sekali. Kalau saya sebut gadget, TV termasuk ya. Kadang orang tua salah paham, dibilang TV nggak masuk, TV boleh, handphone nggak. Sama itu sebenarnya. Oh gitu. Gitu mau layar kecil, mau layar besar itu gadget semua. Jadi 2 tahun ke bawah, it's a big no buat gadget, nggak boleh. Kecuali kalau video call. Misalnya Mbak Lulu nanti kalau udah punya anak gitu ya, lagi tugas kemana, keluar negeri, kangen sama anaknya terus video call, itu boleh. Tapi ada batas waktunya juga. Ya iya, kan mahal juga ya kalau video call. Ada batas waktunya juga. Tapi untuk video call paling kan cuma 5 menit paling lama gitu ya. Karena kalau video call kan masih ada interaksi gitu. Si anak lihat kita di layar, terus ada bicara, ada komunikasi 2 arah. Itu masih boleh untuk 2 tahun ke bawah. Gitu. Di luar itu tidak boleh sama sekali. Okay. Bahkan orang tua tuh kadang gini ya, kalau anaknya mainnya handphone ya, seringannya, iya kemarin saya habis beliin tab, soalnya kalau main handphone kekecilan, jadinya belinya yang gede. Biar matanya nggak sakit, lebih enak lihatnya. Iya. Atau saya yang di YouTube, di TV aja gitu ya, biar pernah ada orang tua yang beliin anaknya tab karena udah hadiah tengkurep. Gemes. Karena udah bisa tengkurap, jadi dia begitu dia tengkurap dia bisa lihat tab, wah gitu. Itu kan baru umur kurang dari 6 bulan udah dikasih. Dan berbahaya juga ya. Ya, kenapa nggak boleh 2 tahun ke bawah? Karena 2 tahun pertama itu kan perkembangan sel otak sedang pesat-pesatnya. Gitu. Jadi anak sebaiknya menerima stimulasi yang variatif, yang merangsang semua panca inderanya. Kalau gadget kan cuma satu arah, cuma visual, auditori aja, gitu. Nggak membuat anak ini jadi bergerak, nggak membuat dia melatih motorik halusnya, tidak ada interaksi 2 arah. Gitu. Terus kalau gitu, usia yang ideal sebenarnya anak boleh pegang gadget, at least ya mungkin sekedar menonton lah ya, belum sampai tahun main game. Karena sebenarnya anak-anak sekarang tuh cepat banget Mbak belajar main game. Katanya itu satu sisi positifnya, anak-anak kan jadi cerdas. Iya, orang tua kan berlomba supaya anaknya cepat pintar ya, gitu. Terus bangga kalau anaknya udah bisa pegang gadget, tahu. Ya itu sering juga ketemu sama Bu, tapi anak saya tuh udah pintar loh Bu, main game, kenal abjad gini, tapi diajak ngomong nggak bisa. Jadi jangan sampai kita merasa
anak kita udah bisa kemampuan ini, tapi itu kemampuan yang disebutkan itu sebenarnya itu nanti bisa kok tercapai nanti, tapi kemampuan yang harusnya dia capai sekarang udah belum gitu. Apakah dia sudah bisa memanggil mama, bunda, yang kayak gitu. Aku jadi lupa tadi pertanyaannya apa? Aku juga jadi ini. Jadi usia berapa yang sebenarnya ideal? Okay. Sebenarnya kalau butuh untuk gadget ya, kalau memang sudah ada kebutuhannya. Tapi kalau kita bicara rekomendasi dari WHO, terus yang disarankan oleh para pediatrik juga gitu ya, 2 tahun ke atas, jadi 2 tahun sampai 5 itu sebenarnya sudah boleh untuk menonton. Tapi dibatasi maksimal 1 jam. Sehari? Dalam sehari? 1 jam sehari atau 1 episode. Biasanya saya kasih contoh tuh Sesame Street. 1 episodenya Sesame Street, nah udah itu. Cukup itu. Dan bahkan juga orang tua tuh sekarang ngasih handphone karena iya nih anak saya bisa bahasa Inggris karena dari handphone. Iya. Pinter anak saya yang tadi Mbak juga bilang gitu. Itu jadi trauma sih sebetulnya. Pada akhirnya karena pas lagi diambil nangis. Iya. Ngereok itu kalau seandainya udah ngereok kan, ngereok segala macam, buang, mukul segala macam, akhirnya kan mereka melakukan kekerasan ya Mbak. Kalau seandainya anak udah seperti itu Mbak, kita sebagai orang tua harus bersikap apa? Tetap ambil, biarin ngereok, gitu. Karena kalau gini, itu udah indikasi ringan adiksi ya, ketagihan. Kalau anak diambil gadgetnya terus ngereok, gitu. Jadi ketika sudah anak menunjukkan emosi berlebihan, ketika di stop aktivitas gadgetnya atau diambil, dibatasi, itu sudah indikasi adiksi, sudah indikasi anak ketagihan. Gitu. Jadi kalau kita memang mau stop, ya kalau memang mau diambil ya ambil aja. Walaupun nanti anaknya banting atau apa? Iya. Tahan aja 2 minggu nanti hilang kok. Oh, 2 minggu. Nah, kebanyakan orang tua nggak tahan sampai 2 minggu. Tapi mungkin gini, 2 minggu tuh mungkin ada rentang usianya nggak Mbak? Maksudnya dengan penanganan yang 2 minggu diambil itu disimpan gitu ya? Karena kan biasanya semakin tumbuh anak, wah defense-nya semakin dong. Jadi gini, kalau misalnya anaknya masih di bawah 5 tahun, sebenarnya relatif mudah asal orang tuanya masih mau komit. Gitu. Ada orang tua yang komentar gini, sebenarnya sih Bu, kalau gadgetnya nggak kelihatan, anaknya juga nggak nyariin. Gitu. Bener. Ya. Terus kalau misalnya mati juga dia nggak minta dinyalain. Nah, terus kenapa jadi adiksi? Siapa yang nyalain? Siapa yang sodorin? Pertanyaannya itu. Gitu. Jadi kalau 5 tahun ke bawah sebenarnya masih relatif lebih mudah untuk mengalihkan, untuk dikurangi gitu ya. Caranya gitu ya, nggak usah kelihatan aja gadgetnya. Atau ya ketika misalnya mau mulai ya ditarik aja, biarkan dia tantrum, biarkan itu, tinggal kita tenangkan, kita jalani prosesnya tadi. Kalau saya sih ini pertimbangan kasar aja ya, sekitar 2 minggu. Nah kalau di atas 5 tahun tentu kita mesti ada diskusi dulu sama anaknya. Kenapa ini jadi masalah? Tunjukkan sama anaknya problem yang muncul karena kamu kebanyakan main gadget. Gitu. Nah kalau untuk anak yang sudah lebih besar tentu nggak bisa terus kita langsung ambil. Nah ini buat perjanjian secara bertahap menguranginya seperti apa. Gitu. Waktu itu pernah ada orang tua juga anaknya sudah besar-besar usia SD gitu ya, dia coba pokoknya mulai besok nggak ada main handphone, anaknya nangis semua berjamaah gitu. Terus ditelepon, Bu Vera ini gimana, saya nangis. Iya jangan ekstrim kalau udah besar, jadi mesti bertahap buat negosiasi. Misalnya tadinya sehari nggak ada batas, misalnya sehari misalnya katakanlah 3 jam tuh boleh, tapi sekarang dikurangin. Seminggu pertama mungkin dikurangi jadi 2,5 jam, terus minggu kedua mundur lagi jadi 2 jam gitu. Jadi anak pun jadi bertahap. Nggak kaget gitu tiba-tiba diambil. Nggak kaget gitu. Nah Mbak, ini tadi sih salah satu anak yang adiksi tadi kan dia kecanduan itu tantrum. Ada nggak ciri-ciri lain? Karena kan orang tua kadang nggak tahu nih anaknya sudah sampai tahap mana gitu Mbak. Ciri-ciri lain kalau misalnya anaknya udah relatif besar gitu ya, usia SD atau remaja gitu, misalnya bangun tidur ya langsung dicari itu gadget. Terus reaksi emosional berlebihan ketika misalnya wifi mati, gitu ya, atau kuotanya habis, gitu. Reaksinya berlebihan, marah-marah, banting-banting dan sebagainya. Terus ketika nggak pakai gadget pun, yang dibicarakan itu adalah tentang apa yang dia lakukan dengan gadgetnya.
Dia bicara soal game lah, apalah, apa segala macam gitu. Oh itu itu bagian ya yang dia ketika dia membicarakan gitu ya? Ya nggak ada topik lain selain Iya. itu gitu. Jadi dia nggak bisa bicara lain selain itu. Gitu. Saya tuh pernah lihat waktu itu sempat ke bioskop gitu ya. Ada satu anak kira-kira usianya 12 tahunan. Itu saya pikir dia autis atau autis ASD gitu ya. Karena kalau anak autis kan suka ada gerakan tipikal yang berulang-ulang gitu ya. Ternyata ini enggak. Jadi dia melakukan gerakan kayak mengkokang senjata gitu, Mbak. Setiap waktu, all the time langsung apa sih gini? Sama mulutnya juga bunyi cek 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 cek. Ini anak lagi ngapain sih? Dia berdiri, cek 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 gitu. Itu juga salah satu indikasi adiksi. Mungkin padahal itu nggak terlihat ya. Iya, jadi kayak orang cek 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 gitu aja. Itu refleks gitu ya? Gini terus gitu. Sama mungkin yang viral kemarin-kemarin kan ada anak yang tangannya nggak bisa kaku karena memang main game terus gitu ya. Itu juga secara fisik juga terlihat. Kalau dari segi hal konsentrasi? Oh, pengaruh. Belajarnya kacau beliau. Nggak bisa bertahan lama untuk mendengarkan guru, baca, mengerjakan tugas. Pasti cepat buyar konsentrasinya. Karena ketika anak melihat gadget itu kan sebenarnya kan orang tua ngelihatnya, tapi dia bisa fokus Bu kalau main game. Dia bisa fokus kalau nonton, bisa bertahan berjam-jam. Tapi kok kalau ngerjain tugas nggak tahan lama, di sekolah kok tugas nggak selesai-selesai misalnya gitu. Ya karena beda. Di gadget itu kan yang ditembakkan ke mata kita tuh gelombang-gelombang pendek kan. Gambarnya berubah-berubah terus, warnanya berganti-ganti, ada suara. Jadi stimulusnya tuh impact-nya tuh meluas gitu, kena semua di sensor kita. Bandingkan sama ketika di kelas dengerin guru yang bajunya ya begitu aja dari awal sampai akhir kan nggak berubah-berubah gitu ya. Terus nggak ada warna-warni, ya cepet buyar gitu. Apalagi melihat kertas, tulisan, dia harus nulis kan butuh konsentrasi full gitu ya untuk menjawab, cepet buyar gitu. Mbak, tapi ada nggak ya dalam waktu kita punya anak kecil gitu ya, waktu balita itu kan memang disuruh yang warna-warni biar matanya lebih kan ada buku Mbak. Ya enggak, maksud aku nih. Kemudian ketika dia mengenal gadget itu akan sama ya fungsinya. Maksudnya gini, ketika kita masih anak-anak bayi itu diperlihatkan yang warna-warni kan dia seneng ya. Ya. Sama nggak ya akhirnya fungsi si gadget yang Mbak bilang tadi? Enggak. Misalnya Mbak Lia tadi bandingkan apa? Gadget dan buku atau benda-benda yang warna-warni gitu kan katanya memancing anak untuk lebih matanya lebih. Saya katakanlah di gadget gambar bola warna-warni gitu ya. Terus dibandingkan dengan bola warna-warni. Iya. Yang di gadget kan bolanya nggak bisa dia pegang. Jadi motorik halusnya jari jemarinya nggak terlatih. Terus dia perabaannya untuk mengenali tekstur bolanya nggak dapet juga di gadget. Atau contoh lain, puzzle. Di gadget banyak banget gamenya ya. Ini saya bilang bukannya nggak boleh. Game yang edukatif tuh banyak sekali di gadget. Bahkan memudahkan orang tua. Boleh-boleh aja asal tetap balance. Asal kita tetap menyadari bahwa kalau main gadget terus ada aspek yang tidak berkembang. Nah kita harus penuhi dari sisi lain. Misalnya puzzle kalau di gadget kan tinggal di swipe. Gini ya. Terus kalau misalnya nggak cocok dia bisa nge-restart sendiri, si kepingnya bisa balik sendiri, gitu kan. Kalau nggak cocok si kepingnya balik lagi, dia cari keping yang lain. Kalau puzzle yang memang biasa, yang manual gitu kan si anak merasakan tekstur kepingnya, dia pegang nih jarinya mencapit. Gitu ya, ini latihan motorik halus juga. Ini bekalnya banyak, bukan cuma untuk ngambil-ngambil ya, tapi untuk menulis. Gitu, itu bekalnya ke sana, anak menyusun puzzle. Nah kalau misalnya nggak cocok, kalau di gadget tadi kan si kepingnya balik sendiri, kalau yang di manual kan dia harus berusaha mencocok-cocokkan. Nah itu sebenarnya stimulasi buat emosinya dia, kesel kan, marah kan, dibanting, justru di situ emosinya terstimulasi. Gimana terus dia, terus kita datang, sabar, coba lagi, coba yang ini. Nah itu kan nggak ada Mbak di gadget. Gadgetnya nggak tiba-tiba bilang sabar ya coba. Tadi maksudnya gini Mbak Vera,
kalau kita melihat sesuatu yang warna-warni di buku atau benda apapun gitu tuh kan anak-anak kita tuh menstimulus otaknya biar jadi lebih cerdas dan segala macam. Nah, kalau sementara yang di handphone kan juga ada tuh yang warna-warni dengan permainan apalah misalnya. Sama nggak sih yang ditangkap anak dengan layar dengan ini gitu? Beda, Mbak. Tetap beda ya. Tetap beda. Dan sebenarnya yang paling bagus ya itu tadi ya karena indera-indera yang lain itu ikut terstimulus ya kalau kita bersentuhan langsung. Kayak lagi konsultasi ya, kayak lagi konsultasi nih. Seru. Oh, Mbak, jadi sebenarnya silakan sambil minum boleh. Aku tadi agak-agak senang dengan tema yang bahwa gadget ini membuat anak tidak fokus karena itu salah satu masalah banget ya, Mbak ya. Mereka itu ketidakfokusannya itu apa karena konten yang pendek-pendek itu, Mbak? Atau kayak tadi Mbak bilang karena ya warnanya cepat berganti, suasana cepat berganti, atau karena apa, Mbak? Karena kan sebenarnya ada juga kan yang durasinya panjang ya sebenarnya. Nah itu apa, Mbak? Karena memang masalah fokus termasuk aku sendiri tuh memang PR banget buat anakku gitu. Jadi memang karena tadi Mbak gelombang cahaya yang ditembakkan ke mata kita itu cepat. Jadi gelombangnya itu gitu. Nah terus ditambah lagi durasinya pendek-pendek. Gitu. Kalau dulu banget tuh ada istilahnya 7-minute child. Jadi ada anak yang dari hasil penelitian hanya mampu untuk fokus tuh 7 menit. Setelah diteliti kenapa? Ternyata zaman dulu ya belum ada digital dan sebagainya. Ternyata iklan di TV itu intervalnya 7 menit. Jadi setelah 7 menit tayangannya terus iklan. Gitu. Jadi dia terpola. Jadi otak kita kan itu terpola berdasarkan pengalaman. Apa yang kita alami, apa yang kita lihat gitu. Kalau memang terbiasa dengan melihat sesuatu yang memang gelombangnya pendek-pendek dan cepat, ditembak cepat, ya udah terbiasa dengan itu. Gitu. Terus terbiasa dengan konten yang pendek-pendek, yang short, yang 30 detik, 30 detik, ya udah. Kalau lebih dari itu, jadinya nggak sanggup, ditinggal. Sama kayak kita baca berita. Sekarang kan berita dibikinnya pendek-pendek kan. Terus ada tulisan 1 minute read gitu. Kalau lebih dari itu kan kita skip pasti. Kalau panjang skip. Gak usah berita deh, caption orang, postingan orang. Kalau ada tulisannya read more gitu ya atau more, ganti banget gitu kan. Dan ya short sih kebanyakan yang kayak gitu kan, tinggal scroll dan sekarang ada namanya fenomena brain rot. Akibat konten yang pendek tinggal swipe. Nah, tapi menurut Mbak itu penjelasan ilmiah seperti apa? Brain rot itu kan sebenarnya istilah yang populer baru-baru ini ya. Sebenarnya kan itu udah dampak ini sudah dibicarakan, sudah dikhawatirkan lama gitu ya. Jadi brain rot ini kan penurunan fungsi kognitif seseorang karena terlalu berlebihan mengakses atau mengkonsumsi konten yang nggak bermutu. Gitu. Maaf ya sih karena cari bahasanya apa ya gitu ya. Jadi konten yang memang tidak bermutu. Lain halnya misalnya kalau orang nonton satu konten tentang bikin apa gitu ya, terus dia mencobanya sendiri atau konten masak gitu ya, dia melihat orang masak sesuatu, masak telur dadar katakanlah, terus dia cobain. Nah, itu tidak brain rot. Karena dia secara aktif belajar terus dia mencobakan. Nah, yang konten yang brain rot itu ya yang memang nggak membutuhkan pemikiran lebih mendalam lagi, gitu. Jadi ya memang cuma membuat kita ketawa sesaat. Memang kita cuma cari dopaminnya aja. Yang lucu-lucu. Kita suka yang lucu-lucu. Yang sensasional gitu ya. Gitu, karena di satu sisi memang menghibur kan, karena kan kita kadang udah capek kerja, udah anak-anak capek sekolah, mereka butuh yang gak usah dicerna, udah yang kita cari itu hormon dopaminnya. Hormon dopamin itu kan bertanggung jawab membuat kita happy, relax, senang gitu kan. Nah itu bisa didapat dengan scrolling, istilahnya zombie scrolling ya. Karena kita scrolling aja. Tapi kalau ditanya tadi lihat apa, nggak tahu kan? Iya sih. Iya juga. Padahal udah lama itu nge-swipe-swipe ya. Tadi lihat apa aja? Iya apa ya tadi? Lucu nih gitu. Apanya yang lucu? Nggak tahu. Udah lewat kan gitu. Nah kalau itu dilakukan berlebihan, akibatnya adalah brain rot, penurunan fungsi kognitif, mengganggu konsentrasi, gampang lupa. Aduh. Dan termasuk juga gampang marah, nggak sabar. Ya emosional. Kalau untuk di anak-anak yang muncul seringkali itu tuh. Jadi emosional. Karena
Terutama anak-anak usia 5 tahun ke bawah ya gitu ya. Jadi karena setelah tayangannya kan 30 detik ya rata-rata kan 30 detik. Dia belum, anak-anak kan tentu butuh proses yang lebih lama untuk mencerna sesuatu kan secara kognitif maupun secara emosi. Nah 30 detik ini dia lihat ada emosi yang muncul, ada pemikiran yang muncul, dia belum selesai mencerna sudah muncul lagi konten berikutnya. Dan itu menumpuk munculnya jadinya gampang tantrum, gampang rewel, mudah marah dan sebagainya. Sagara suka marah nggak kali ya? Enggak sih, karena dia udah agak gede ya, jadi jarang nonton itu sih. Justru mamanya yang marah. Mamanya yang gampang, mamanya yang tantrum. Mbak, artinya jadi anak itu oke, kayak tadi kalau ke dewasa mungkin apa Mbak? Ini yang brain rot tadi, yang gampang lupa. Iya itu. Terus kalau kita ngomong susah menemukan kata, suka gitu nggak? Gimana jadi mau ngomong sesuatu, apa tuh namanya? Itu loh kayak gitu ya. Terus jadi males ngerjain apa-apa yang harusnya dikerjain. Padahal cuma gara-gara konten yang 30 detik itu ya. Iya, kalau terlalu lama sih Mbak. Kalau cuma sekali-sekali kita bosen atau apa gitu ya. Masalahnya itu gak relax sekali-kali. Gak sekali-sekali sih ya. Setiap saat kayaknya. Cuma 5 menit tapi 5 menitnya 100 kali gitu ya. Oh, jadi kecanggihan konten yang itu yang dengan swipe itu malah informasi yang bertumpuk tuh membuat apa yang kita lihat tuh belum sempat kita cerna dan berganti lagi. Iya, kalau di anak-anak begitu. Iya. Kalau kita di dewasa ya kita cuma lewat-lewat aja tanpa terstimulasi nih otak kita untuk memikirkan lebih jauh, menganalisa. Udah gitu kan kalau di gadget kita kan ada algoritma gitu kan. Semakin kita sering nonton yang itu. Kalau kita lebih dari kita tonton sampai habis aja, dia kan bisa baca. Oh dia suka yang ini nih gitu. Ya udah dimunculin yang sejenis. Tambah kita nempel, tambah zombie scrolling karena isinya semua sesuai dengan selera kita. Iya ya. Wow, bahaya sih. Makanya kadang-kadang nggak berasa ya rebahan sudah sejam aja gini ke scroll. Iya, ntar dulu deh seandainya mau kerja, ntar dulu deh scroll dulu sebentar aja. Akhirnya keterusan. Yang bahayanya kalau itu dilakukan sebelum tidur. Ya itu. Nah ini di remaja banyak. Jadinya mengganggu kualitas tidur, mengganggu karena durasinya terganggu ya kualitasnya terganggu. Dan kurang tidur kalau di remaja itu bisa menjadi akar masalah ke mana-mana, bisa kecemasan, konsentrasi belajar juga. Gitu. Kecemasan? Pengaruhnya seperti apa? Karena kalau kurang tidur gini, remaja itu masih harus perlu tidur malam ya, itu 9 jam kurang lebih. Gitu. Biasanya saya kalau sama klien remaja tawar-tawaran gitu ya. Nggak bisa tante 9 jam, aku mesti ngerjain tugas gitu dan sebagainya. Mentok-mentok di 7 jam. 7 jam sebenarnya itu untuk dewasa ya. Tapi ya sudah kalau nggak bisa ya 7 jam. Nah 7 jam itu harus dimulai tidur dari sebelum jam 11. Paling nggak jam 10 sudah harus tidur. Karena di jam 11 sampai jam 1 itu ada hormon-hormon baik yang muncul untuk regenerasi sel, untuk pertumbuhan, termasuk ya itu tadi untuk relaksasi sehingga cemasnya juga stresnya berkurang. Itu munculnya di antara jam 11 sampai jam 1 pagi. Dengan syarat harus tidur nyenyak. Nah, kalau udah jam 11 sudah harus tidur nyenyak berarti mulai tidurnya harusnya jam 9. Jam 9 atau jam 10 paling enggak. Gitu. Nah kebanyakan anak-anak remaja ya asik bergadget ya, medsos dan sebagainya nggak terasa kan, jadi mundur ya terganggu. Ada yang bilang aku tidurnya 7 jam kok dari jam 12 malam sampai jam 8. Tapi Dok ada juga loh yang menggunakan gadget itu sebagai pengantar tidur, misalnya pakai lagu. Kalau aku nggak apa-apa, yang jangan visualnya. Keseringannya sih kayaknya visualnya ya, biar ngantuk sambil scroll dulu deh. Apalagi sleep call, jangan ya. Itu nggak boleh ya. Nggak tidur ya. Mbak, tapi tadi kan gadget yang berlebihan itu membuat emosional anak-anak juga semakin lebih tinggi gitu ya. Salah satu juga selain dari konten yang juga mungkin aku nggak tahu benar apa enggak. Kayaknya anak-anak yang suka main game di handphone, di gadget gitu, itu kayaknya 2 kali lipat nggak sih emosionalnya itu? Iya. Karena kayak menurut aku tuh kayak dia tuh nggak bisa ngeluapin keselnya gitu kan. Akhirnya
jadi emosional, apalagi yang sudah kecanduan game, itu bisa sampai kayak orang ngobatin orang kena narkoba katanya Mbak. Ya ada yang kalau udah level parah sekali ya gitu ya. Jadi sebenarnya game itu adalah apakah benar bisa mengembangkan strategic thinking atau apa nih sebenarnya? Manfaatnya akan lebih banyak kalau tetap ada batasan mainnya gitu. Kalau saya pasti selalu menyarankan kalau untuk anak tadi ya 2-5 itu kan udah boleh tuh 1 jam sehari. Tapi jangan dikasih game dulu. Nah, kalau gamenya boleh lah, game edukasi boleh gitu ya, tapi bukan game yang misalnya ada ranknya, yang dia harus push rank itu tiap hari. Nah, SD ke atas itu boleh, tapi saya selalu sarankan kalau game di weekend aja deh, jadi jangan setiap hari, dan kalau bisa nggak ada game di handphonenya, gitu, karena itu akan distraksi banget, gitu kalau ada game di handphonenya. Nah, jadi gitu, karena ada resiko adiksi juga. Salah satunya itu tadi ya, muncul gangguan emosional. Nah itu pernah tuh pengalaman sama anak saya sendiri justru ya, waktu itu kan saya ada batasan waktu paling lama 2 jam di weekend aja untuk main game. Terus dia, aku boleh dong main nih, tanggung nih gini. Oke, mau nyoba lebih dari itu, oke silakan. Begitu dicoba lebih sedikit gitu ya, mungkin karena terbiasa selalu dibatasi, jadi begitu over sedikit sensitif kan, jadi dia langsung kelihatan perilakunya berubah. Marah-marah, langsung saya pinpoint itu gitu. Tuh kan, akibatnya kayak gini. Oh iya ya, aku jadi kenapa jadi marah-marah, jadi tersadar sendiri. Gitu. Karena ketika main game itu Mbak, kan kita di-push adrenalin kita kan ya, untuk wah ya cepet-cepet menang, terus di-push untuk mencapai target, ngalahin orang-orang, apalagi kalau gamenya berbau kekerasan, yang tembak-tembakan, bunuh-bunuhan. Nah itu udah terbangun di situ agresivitasnya dan sebagainya. Jadi beresikonya memang munculnya reaksi emosional yang berlebihan kalau mainnya berlebihan. Aku pernah tuh kali ya, kan kalau seandainya dari stasiun Jaklingko, stasiun Cawang tuh naik Jaklingko ya Mbak. Ada anak yang mau naik juga Jaklingko tapi pakai headphone, pakai HP, terus kayak bang kiri gitu, tapi seasik sendiri gitu. Dan dibilangin mau kemana, diem aja main HP, terus sambil kayak tadi Mbak bilang ngomong sendiri segala macam. Ternyata separah itu juga ya. Iya. Sama asik sendiri sama lingkungan. Jadi introvert, jadi punya dunia sendiri ya. Kan ada sekarang juga istilah Mbak virtual autism. Gitu. Jadi sebenarnya ini bukan autis yang memang gangguan tumbuh kembang, tapi yang memang terbentuk gara-gara itu tadi terlalu banyak terexposure ke interaksi sama gadget aja. Yang saya juga bingung kalau misalnya ada anak yang pakai handphone terus bawa gadgetnya terus dia main game di dalam bioskop, dia ngapain ya? Ngapain ya di situ ya? Ngapain nonton gitu? Itu. Tapi emang orangnya anaknya ngomong bahasa Inggris ya Mbak. Mungkin karena juga lagi denger lagu atau gamenya bahasa Inggris, tapi pas lagi ngeliatnya serem banget ya. Serem dia kan itu. juga jadinya tidak berempati sama orang. Ya, tidak peduli sama sekitarnya. Ada misalnya ada supir angkot yang memang butuh tahu dia di mana, dia nggak peduli, padahal menyangkut kepentingan dia sendiri. Dan gitu. kayak diminta geser aja dia nggak peduli. Dan yang lebih miris lagi kalau misalnya saya pernah beberapa kali misalnya ada duka gitu ya, ada orang meninggal, terus kita melayat gitu ya, terus ada yang bawa anaknya asik bermain gadget. Padahal ini kan momen bagus ya anak untuk melatih empati, gitu. Tapi anak-anaknya sibuk dengan main game. Dan juga nih Mbak, aku sempat baca berita ini udah beberapa bulan yang lalu, akibat anak main gadget sampai kena gangguan jiwa. Itu penjelasan ilmiah gimana Mbak? Sampai kena gangguan jiwa? Ternyata separah itu. Separah itu bisa. Sebenarnya kan kalau dibilang gangguan jiwa, gangguan mental anak yang tadi misalnya diambil gadgetnya ngereok tadi kan itu sebenarnya juga udah dibilang gangguan ya, tapi ringan. Gitu. Cuma kan kita kayaknya baru memperhatikan bahwa ini gangguan mental kalau misalnya udah nggak bisa sekolah, dia udah lupa makan, lupa tidur gitu ya, nggak mau ngapa-ngapain. Pernah viral waktu itu sampai ibunya yang datengin ke tempat dia main game terus disuapin karena dia nggak mau makan. Nah itu kan tentu mau ganggu fungsi-fungsi yang lain gitu. Kalau misalnya dia seharian terus-terusan main game pasti mengganggu fungsi-fungsi yang lain gitu. Fungsi-fungsinya apa sih? Fungsi ya belajar, fungsi berinteraksi sama orang gitu. Nah ketika itu di-cut, dia sudah terpola selama ini, ya muncullah gangguan-gangguan perilaku, ngamuk lah gitu ya, menyakiti diri sendiri mungkin itu bisa juga. Oh yang tadi juga Mbak bilang sampai bakar rumah ya.
Iya, itu karena terinspirasi dari game. Mungkin dia pikir nggak apa-apa, kayak di game kan. Kalau di game kan bisa di restart lagi, rumahnya balik lagi ya gitu. Kalau di dunia nyata, aduh. Bahkan dulu kan pernah ada case juga ya Pak, Mbak, gara-gara game online gitu, terus ada yang bunuh diri dan segala macam. Iya. Mbak, mungkin ini banyak ditanya sama orang tua ya. Terus piye ngadepin anak-anak kita yang suka, yang memang zaman game online ini. Dari sisi psikolog bagaimana caranya dan sebenarnya cara mengatur jamnya itu loh Mbak. Biar kayak tadi anggaplah ini yang main game online itu berarti sudah usia 10 tahun ke atas ya biasanya ya rentangnya. Gimana nih Mbak? Jadi ada dua hal yang mesti jalan barengan ya. Satu sisi batasi waktunya. Kalau misalnya usia SD gitu kan 1-2 jam sehari. 1-2 jam sehari, oke. Terus di sisi lain sediakan kegiatan alternatifnya. Benar ini ya. Nah, sering saya sama orang tua tuh kalau kita mau bikin rencana planning gitu ya apa yang harus dilakukan. Pertama adalah saya kasih tuh kertas sama pensil dulu. Ayo Bapak Ibu tuliskan kegiatan alternatifnya apa. Gak bisa kita bilang lihat aja nanti, atau nggak kita bilang ke anaknya udah kamu cari kegiatan lain. Nggak bisa, kalau udah parah gitu udah nggak bisa karena dia pasti malas mikirin kegiatan lain. Bener. Jadi memang harus benar-benar disediakan. Jadi kita tinggal sodorkan gitu. Oke, kamu main gamenya cuma boleh misalnya dari jam 3 sampai jam 5, 2 jam. Oke, di sisa waktunya dari jam 1 sampai jam 3 tuh ngapain? Oh, kamu main bola, kamu ikut klub bola. Oh, kamu main sepeda, gitu. Kamu kegiatan ini, jadi sudah ada, gitu. Jadi kalau misalnya katakanlah orang tuanya buka usaha gitu ya, saya juga pernah ada gitu. Oke, kamu dari jam 1 sampai juga bantuin ibu di warung misalnya gitu. Bantuin antar-antar ini. Kalau ini sudah selesai baru boleh main game. Nah itu jadi dikasih alternatif kegiatannya apa. Nah Mbak, kalau tadi misalnya habis bantuin ibu nih, seandainya sehari maksimal dia main gadget 2 jam gitu. Terus dikasih reward sama orang tuanya. Karena kamu udah bantuin ibu tambah 4 jam. Oh enggak dong. Itu boleh enggak? Enggak, jangan. Misalnya. Jangan main-main dengan itu. Jangan pakai reward ya. Enggak boleh. Jangan. Jadi kan kita aturannya 2 jam sehari. Ya jangan terus ditambahin untuk kasih reward jadi lebih ya. Karena batasan waktu ini kan demi untuk terjaganya keseimbangan kesehatan mentalnya si anak gitu. Tapi bukannya malah bisa menambah anak itu untuk memacu lebih, misalnya atau anaknya, kamu kalau seandainya nanti hari ini ulangan dapat 10, boleh main handphone selama yang tadi tambahin 4 jam. Jadi anaknya kan memacu untuk belajar lebih giat. Kalau menurut saya sih cukup dengan jatahnya dia 2 jam saja itu juga sudah cukup worth it buat anak. Gitu. Hati-hati jangan sampai terjebak dengan memberikan reward berlebihan untuk sesuatu yang memang anak harus lakukan. Tugasnya ya. Emang itu tugasnya. Kayak misalnya apa? Mandi. Mandi ya dia mandi memang untuk kebersihan tubuhnya. Nggak perlu ada reward berlebihan gitu ya. Dikasih reward misalnya boleh misalnya. Oke, kalau mandinya lebih cepat kita nontonnya jadinya lebih lama gitu ya. Kita mainnya jadi lebih lama itu boleh aja. Karena memang ada waktu mandi yang terpotong tapi tidak ditambah ya. Misalnya katanya waktu mandinya 15 menit tapi dia cuma pakai 10 menit, ada waktu ekstra 5 menit. Itu bisa dipakai. Itu pun sudah jadi reward. Jadi tidak berlebihan. Enggak terus ditambah. Nanti kalau kayak gitu caranya dipakai, anak sekarang cerdas-cerdas ya. Bener ya. Lebih cerdas dari bisa orang tua. Manipulatif. Iya. Kayaknya bisa dimainin ini si bunda. Jadi tetap harus berpegang teguh sama pendirian prinsip orang tua. Aturannya jelas di awal dan itu tetap harus diterapkan secara konsisten dan tegas gitu aja. Jadi semua itu tergantung dari kita bagaimana menjaga aturan yang kita buat ya Mbak. Mbak, tadi kan Mbak tuh bicara kalau misalnya tuh 1 hari 1-2 jam ya. Banyak orang tua termasuk aku juga gitu ya. Sebenarnya memberi handphone sama anak itu kan cuma akhir pekan. Tapi ya memang sih Mbak, dramanya tuh lebih yang kayak dia ngerasa karena aku cuma akhir pekan masa cuma segini nih jatahnya. Nah itu tuh gimana ya? Kadang gini Mbak, aku kayak ngerasa suka bersalah nggak ya aku terlalu streng gitu ke anak gitu. Tapi kadang-kadang aku udah nggak bisa, pokoknya
kalau mau ikut aturan ya silakan, kalau enggak ya berarti nggak main handphone sama sekali gitu. Ya, itu lebih baik kayak gitu. Tapi aku kayak ngerasa jadi kayak Jadi ibu tiri kejam. benar. Jadi kayak Kesannya kejam tapi kan impactnya baik ya buat anak. Gitu. aku tuh nggak, makanya kadang suka ngerasa baik nggak sih sebenarnya, aku tuh jahat banget Dan nggak apa-apa Mbak Lia, anak nggak suka. Ada masanya anak itu nggak suka sama kita. Oh gitu it's ya. Okay. Kadang Jadi kitanya nggak usah nangis ya kalau nggak gitu. usah nangis. Nah. Kadang terutama ibu ya, kadang yang nggak terima gitu. Oh anak saya benci sama saya gitu. Udah. Emang ada momen-momennya, apalagi kalau anaknya udah remaja gitu ya, pasti dong pernah sebel sama. Iya. 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 Pernah sih. Benar kan, ada momen-momennya, tapi nggak, ya udahlah biarin aja gitu. Nah kalau cuma jatahnya di weekend aja, ya itu bisa diatur. Mungkin bisa lebih dari 2 jam, tapi tidak mengganggu waktu tidur. Tidak mengganggu misalnya kalau Sabtu Minggu ada ke rumah eyang, ada makan bersama. Itu langsung diplot dulu tuh. Gitu. Kalau makan siang misalnya ketemu, kalau hari biasa kan nggak ketemu tuh makan siang gitu ya. Weekend aja makan siang bareng-bareng. Jadi dibuat perjanjian. Gitu. Kalau anak saya dulu misalnya Sabtu kita ada keluar ke rumah eyangnya gitu ya. Jadi dia nggak main game gitu ya. Dia minta ganti ruginya di hari Minggu. Aku ganti rugi ya, kemarin aku nggak main game. Jadi sekarang lebih lama ya gitu. Ya udah oke. Ribet ya ternyata. Ini bapak-bapak yang punya anak mau curhat juga nggak nih? Ini versi bapak-bapak. Kalau versi ibu kan pastinya streng ya. Kalau bapak-bapak kadang-kadang ya udahlah asal anaknya anteng gitu nggak sih, Pak Zul? Hah? Terkendali. Karena disuruh main gadgetnya Sabtu Minggu. Bener ya. Nanya kalau hari Sabtu bobonya berapa malam lagi? Oh hari Sabtu boboknya belum. Iya, malah tuh di hari Senin gitu. Karena nggak sabar gitu. Iya benar kayak kata Bang Jul tadi. Jadi kayak anakku itu kalau udah hari Jumat itu wah udah kayak senang Gelisah banget. gitu ya. Udah tanya, "Ma, handphone disimpan di mana? Mama hari ini di kantor apa di rumah? Mama kapan pulang?" Iya. Oh, gitu. Jadi intinya tuh kayak kalau kita boleh rangkum sedikit adalah jadi soal gadget ini Mbak, bagaimana kita sebagai orang tua punya komitmen, dan tadi ada pembatasan waktu juga, memberikan handphone itu sesuai kebutuhan. Oh satu Mbak, kapan kita paling tepat ngasih anak ponsel, usia SD kah, SMP kah, atau SMA? Sekali jawabannya kalau butuh. Ketika dia butuh. Tapi kan kalau SD Mbak ya mungkin butuh, tapi ya kan ngontrolnya susah. Nah ketika dia butuh dan berikan gadgetnya sesuai kebutuhan. Misalnya butuhnya apa? Untuk Komunikasi. antar jemput. Yes. Berikanlah handphone yang bisa cuma komunikasi untuk antar jemput. Jadi dia nggak perlu medsos dong. Iya. Nggak perlu HP yang Nggak canggih. perlu, iya. Disesuaikan ya. Dengan kebutuhan. Gitu. Ini paling gampang contoh yang saya udah terapkan ya ke anak saya ya, bukannya maksudnya apa-apa gitu ya. Kalau anak saya dulu pakai handphone yang cuma bisa untuk SMS sama telepon aja. Iya. Hiburannya apa? Bisa ada radio sama yang snack. Ular. Oh iya. Soalnya apa Itu pada aja. oh cukup Dan itu diberikannya cuma hari-hari dia les. Jadi tidak setiap hari. Iya. Gitu. Smartphone waktu itu baru dapat di SMP, masuk SMP. Masuk SMP. Karena udah ada kebutuhan untuk ngerjain tugas, dia perlu search dan sebagainya gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Dan Mbak menerapkan apa? Maksudnya peraturan apa ketika anak itu bisa pegang ponsel? Termasuk mungkin boleh dibocorin ya. Misalnya Mbak setiap malam tuh selalu ngecek atau seperti apa? Karena kan mulai ada privacy kan Mbak sebenarnya ketika. Mbak Lia terus terang ya. Ini tiap orang tua boleh punya pendekatan masing-masing, beda-beda ya tergantung ini. Saya sampai saat ini nggak pernah tahu password anak saya. Password handphonenya nggak pernah tahu. Oke. Karena saya nggak pernah ngecek juga gitu ya. Karena kita punya hal lain yang bisa lebih diandalkan. Percaya. Komunikasi. Ngobrol setiap hari. Saya tahu apa akun yang mereka follow. Jadi kalau bermedsos selain kita temenan gitu ya, misalnya dia follow akun anak-anak saya cowok ya semua ya, jadi mereka follow akun Marvel walaupun saya nggak ngerti itu cerita-ceritanya gitu. Nah terus saya follow akun Marvel itu, begitu ada update dari si Marvel itu saya tahu mereka pulang sekolah
ngobrolin itu. Marvel ngeluarin trailer film baru ya gini-gini. Nah, itu jadi obrolan. Nah, itu kita komunikasinya di situ. Sehingga apapun yang terjadi di dunia pergadgetannya mereka cerita. Mereka main game apa, nyoba apa, itu mereka cerita. Tapi nemu Mbak, berita apa. nggak khawatir misalnya anak ngumpetin apa di gadgetnya karena nggak pernah ngecek-ngecek? Nggak ada yang dikhawatir kalau buat saya ya, gitu ya. Nah, kalau untuk orang tua yang lain, ada klien-klien saya yang memang diam-diam malam-malam tuh bener-bener jago deh, gitu. Intelnya tuh. Saya silent mode bu, gitu. Jadi anaknya lagi tidur, terus dibuka password, dicek-cek. Nah, itu sih boleh-boleh aja, tapi ada resikonya kan. Ketika itu ketahuan, anak merasa tidak dipercaya, marah dan sebagainya. Terus orang tuanya juga bingung sendiri kalau dia menemukan sesuatu, terus ini saya gimana ngomongnya bu? Kalau saya ngomongnya ntar ketahuan dong kalau saya ngecek gitu. Nah, tapi ada orang tua juga yang secara gamblang di muka bikin perjanjian sama anaknya, mama boleh cek ya setiap malam atau kapanpun mama mau cek boleh gitu. Nah, itu anaknya terus dengan sadarnya menyodorkan handphonenya, ini silakan dicek gitu. Walaupun mungkin udah ada yang dihapus-hapus duluan ya. Ada yang di hide ya. Nah, kayak gitu. Jadi kayak misalnya medsos, anak berteman sama kita, tapi mereka pasti punya second account, third account, sampai 10 juga Close mereka friend. punya. Nah, close friend yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau komunikasinya baik, mereka akan cerita. Aku sebenarnya punya nih mah, gitu, fake account yang lain itu buat ini, kita cerita. Gitu. Kalau komunikasinya baik sih, insya Allah nggak ada yang perlu kita khawatirkan karena dia selalu cerita. Dia menemukan apa, ada masalah apa, bully lah atau apa, atau ada orang yang ngajakin kenalan online. Sekali lagi kalau koneksinya bagus, komunikasinya bagus, itu akan kita nggak usah perlu ngecek-ngecek diem-diem. Nggak perlu jadi emak-emak kepo ya. Nah, Berarti emang kuncinya harus membangun boundaries. Maksudnya membangun hubungan sama anak. Mungkin orang tua bisa menjadi teman buat anak kali ya. Iya, teman tapi yang ngatur ya. Teman tapi yang ngatur juga. Ya, teman yang ngatur ya. Kita teman tapi nggak sebesti itu ya. Harus tetap ada aturan antara ibu dan anak ya. Iya. Mbak, tapi di luar dari itu tadi ya kata Mbak bilang kan anak sekarang tuh makin kritis gitu ya. Sekarang kan juga ada generasi sandwich, generasi strawberry dan segala macam. Sepakat gak sih memang kalau Mbak, kalau aku bilang sekarang tuh anak-anak tuh luar biasa kritisnya dan kayak tadi manipulatifnya dan idenya itu yang demi menutupi keadaan sesuatu tuh ada aja gitu. Nah, ketika kita berhadapan dengan termasuk dengan gadget ya, kadang-kadang udah kita simpan di mana dia tiba-tiba bisa ngambil gitu ya. Pola komunikasi apa sih? Apa kita harus langsung menghukum atau seperti apa ketika kita menghadapi anak-anak yang kritis tapi kita mau mengajarinya jangan sampai dia merasa dihukum gitu. Menghukum tapi jangan sampai dia merasa dihukum. Kritis dalam arti gimana nih? Dia mempertanyakan aturan kah? Dia mempertanyakan aturan atau kayak tadi, kenapa sih aku nggak boleh? Kenapa begini gitu. Ya, itu kita sebagai orang tua dari anak-anak yang kritis juga harus punya kesabaran dan pengetahuan yang luas untuk menghadapi anak-anak seperti itu. Nah, setiap aturan, setiap batasan tentu harus dilatar belakangi dengan logika yang make sense buat mereka. Gitu. Kenapa sih aku hanya boleh 2 jam? Kenapa sih aku harus tidur jam 10? Kenapa jam 11 sampai jam 1 harus tidur nyenyak? Itu harus ada disertai dengan penjelasan ilmiahnya. Gitu. Kita jangan kalah sama anak-anak gitu ya. Kalau saya ketemu sama anak-anak klien anak atau remaja yang rada-rada ngeyel kritis gitu, ya saya tunjukkan ini ada penelitiannya loh. Gitu. Ini ada scan MRI-nya otak orang yang kebanyakan nonton konsumsi pornografi sama orang yang pakai narkoba nih, dibandingin kerusakannya lebih parah mana. Itu ada, semua kita tinggal cari. Manfaatkanlah itu. Jadi kita nggak bisa lagi sama anak-anak sekarang bilang ya nggak bisa karena ayah bilang begitu gitu kan. Nggak bisa lagi, harus ada penjelasan logisnya di mana. Gitu. Dan banyak orang tua yang kayaknya mereka kehabisan akal terus dibawa ke pakar, dibawa ke psikolognya, jadi biar psikolognya menerangkan ke anak-anaknya, gitu bisa. Terus juga banyak anak yang misalnya pakai alasan gini, teman-temanku boleh, kenapa aku enggak? Gitu. Nah itu kita pinter-pinter kita tuh untuk nyari celahnya di mana. Makanya jangan mau kalah gitu. Kalau dulu saya alasannya kenapa dia nggak boleh main, anak saya ya, kenapa aku nggak boleh main PlayStation setiap hari? Sementara teman-temanku pulang sekolah boleh main sama mamahnya. Kenapa nggak boleh? Dalam hati sih pengen bilang ya pindah aja sana. Pindah orang tua aja. Tapi kan nggak boleh ya.
Gitu, saya bilang, oke, kamu sekarang lihat deh, nilainya bagusan mana antara kamu sama teman-teman kamu. Nilai pelajarannya, waktu itu masih SD ya. Gitu. Terus dia mikir, dia ingat-ingat, ya sih, bagusan aku mah. Oh ya, case close. Itu jawabannya. Itu Simpel jawabannya itu ya. terjawab. Gitu. Terus gitu ada anak-anak yang memang kritis mempertanyakan aturan karena dia melihat hanya itu yang dia punya. Misalnya katakanlah kalau dia nggak ikut main game online, dia nggak gaul sama teman-temannya. Jadi nanti dia dibully, dibilang nggak asik apa segala macam. Nah ini juga kita perlu bantu anak bahwa dia punya sesuatu hal lain yang bisa bikin dia stand out di antara teman-temannya. Dia punya prestasi apa, dia jago bola dan sebagainya. Gitu. Kemarin ada satu klien saya juga gitu, dia ikut klub bola dan jago, tapi dia dibully sama teman-temannya karena dia nggak jago main game online ya, video game gitu. Nah itu saya sama orang tuanya kerja bareng bahwa untuk membangkitkan bahwa kamu tuh jago bola, ikut klub, ikut pertandingan, jadi kiper, jadi striker bisa. Kamu kan jago, teman kamu ada nggak sejago kamu? Nggak ada sih, aku doang. Nah ini udah itu. Itu nilai kelebihan kamu ya. Gitu. Berarti kalau misalnya ini agak nyerempet sedikit nih ya, ketika kita menghadapi anak-anak yang mungkin butuh dikomunikasikan gitu. Mungkin kalau Mbak Vera berkenan komentar nih. Nah ini kan juga Gubernur Jawa Barat. Ya, gubernur aku. Sama ya kita. Gubernur warga Aing. Jawa Barat ya. Nah ini kan buat kebijakan soal membina ya, bahasanya membina anak-anak yang mungkin sudah membuat orang tuanya juga dalam taraf yang kayaknya saya udah nggak bisa nih membina anak saya, akhirnya mungkin ditaruh second opinion tuh di barak militer dengan konsep pendidikan ala-ala militer ya, mungkin walaupun bukan militer sebenarnya seutuhnya. Mbak Vera melihat ini dari sisi psikolog baik nggak? Yang terjadi di sini kan kalau saya lihat ini kan solusi instan ya. Gitu. Tadi benar kata Mbak Lia, ini solusi yang datang dari kewalahan kita semua gitu ya, bukan hanya orang tua mungkin ya, orang tua, sekolah dan juga pemerintah kota, Pemprov dalam hal ini. Jadi kewalahan nih kita menanggapi masalah ini. Jadi ada yang instan, oke lah kirimkan ke barak militer aja. Di satu sisi ini bisa jadi satu solusi yang solutif, bisa membawa dampak baik juga. Tapi banyak celah-celahnya nih yang memang tidak kalau menurut saya tidak tercover dengan baik, masih banyak bolong-bolongnya. Yang pertama, indikator untuk anak-anak yang dimasukkan ke sana belum jelas. Kan yang disebutkan adalah anak yang tukang tawuran, tukang main Mobile Legends gitu ya, yang main Mobile Legends banyak yang cemas nih. Gitu. Oh saya juga suka main gitu ya. Terus tukang bolos. Nah ini indikatornya apa? Apakah misalnya bolos sekali sudah masuk kategori ke sana gitu ya? Apakah main Mobile Legends sekali sudah ke sana, ikut tawuran sekali? Nah ini nggak jelas indikatornya apa. Terus apa yang dilakukan di sana kan kita juga belum dapat penjelasan yang lebih terinci ya gitu ya. Karena ini kan harusnya tujuannya adalah untuk mengubah perilaku. Yes. Gitu kan, mengubah perilaku yang sifatnya permanen. Diharapkan tidak menimbulkan masalah baru, antara lain seperti trauma, gitu. Nah kita nggak tahu nih apakah anak-anak di sana dikirim sana ada pengalaman traumatis yang justru menimbulkan masalah baru atau gimana. Nah yang lebih penting lagi, anak-anak ini perilaku berulahnya gitu ya, anak remaja ketika mereka berulah itu seringkali menggambarkan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ada sesuatu di balik itu. Kenapa sih dia tawuran? Kenapa sih dia bolos? Kenapa sih dia main game terus gitu ya? Kenapa sih dia nggak nurut sama orang tuanya? Gitu. Nah ini kan pasti ada kebutuhan di balik itu yang tidak terpenuhi sehingga mereka memunculkan perilaku-perilaku yang berulah gitu ya, yang kita sebut nakal tadi. Nah ini kan idealnya adalah ini di approach satu-satu, dilihat akar masalahnya apa. Jadi akar masalahnya pun harus selesai gitu. Kalau katakanlah anak ini dikirim ke barak militer, terus akar masalahnya tidak terselesaikan, terus mereka kembali lagi ke lingkungan yang sama ya, kita nggak tahu sampai berapa lama perubahan perilakunya terjadi atau bisa terjadi nggak perubahan perilaku. Kalau misalnya katakanlah memang anak ini
ikut tawuran karena di rumah komunikasi dengan orang tuanya nggak bagus. Orang tuanya bertengkar terus, atau dia selalu di rumah itu dikritik, dimarahin, kamu kok gini, males, nilai jelek dan sebagainya. Nggak pernah ada pujian, nggak pernah ada perhatian dengan apa yang dia minati gitu ya. Nah ini kalau ini nggak selesai ya anak ini akan kembali lagi ke lingkungan itu. Nah itu apa jadinya gitu. Jadi kalau menurut saya yang digembar-gemborkan kemarin itu, kalau kita lihat pohon gitu ya, kan ada akarnya, ada batangnya, ada dahannya, rimbun di atas. Nah itu kita mangkasin, cuma mangkasin rimbunnya di atas aja gitu. Si akarnya kita nggak lihat. Padahal ada akarnya apa. lebih penting. Iya gitu. Nanti kan ada, kalau misalnya lingkungannya tidak berubah, akar masalah tidak tertangani, ya bisa aja terulang lagi gitu ya, perilaku-perilaku yang kemarin bermasalah. Berarti bisa dikatakan memang harus memperbaiki anak dan orang tua. Ya kalau mau ya menyeluruh gitu ya. Anaknya ada pendekatan untuk tahu dia kenapa. Terus untuk perubahan perilakunya ya boleh dibantu dikirimkan ke tempat tertentu untuk beberapa waktu tertentu gitu ya. Tapi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah juga mesti berubah gitu. Karena satu perilaku penyimpang itu kalau menurut saya bukan karena semata-mata anaknya yang tunggal, anak nggak ada yang lahir bandel gitu. Anak nggak ada yang lahirnya udah penuh coret-coretan jelek, itu anak semua lahirnya bersih. Dia mau jadi apa itu pasti pengaruh dari lingkungannya. Berarti ketika ini kebijakan yang baik, tapi alangkah lebih baiknya benar-benar terkonsep dengan baik, sehingga masalahnya itu bukan hanya di hulu tapi di hilirnya juga diberesin. Jadi semua jadi satu paket yang komplit ya ketika dia memang keluar dari. Terus juga jangan sampai ini juga cuma, memang sekarang kan kesannya jadi solusi yang apa ya, yang cepat ya, karena semua anak jadinya takut untuk dikirim ke sana. Cuma takutnya kalau misalnya ini programnya ini tidak bertahan lama, anak-anak juga akan lihat cuma ngomong doang, cuma ancaman, cuma nakut-nakutin doang gitu. Malah citranya jadi maksudnya ya bagaimana umumnya orang dewasa ngomongnya doang pertama-tama ngegas gitu ibaratnya ya, dalam perjalanannya ternyata nggak mudah juga kok. Ya sama aja nih kayak ada video yang beredar kan, viral kan, nanti kalau nggak nurut sama orang tuanya mau dijemput gitu ya. Iya. Bahkan kemarin aku lihat di kereta, sambil di kereta tuh anak kecil, ayo nonton handphone terus nih, mama kasih nih ke gubernur. Nanti kalau gubernurnya nggak datang-datang, itu kan sama kayak kita ngasih makan anak gitu ya, kalau nggak mau, ayo laporin ke polisi ya nggak mau makan. Lu masih ada yang pengen ditanya? Sudah sangat rinci sih Kak. Sudah sangat rinci ya. Intinya juga ketika kita mendidik anak sekarang itu juga pola-pola yang dahulu pernah kita dapat dari orang tua tuh mungkin harus di-combine dengan kondisi terkini ya Mbak ya. Gak bisa murni ya kayak kita dulu berdiri di sana, berdiri gitu ya. Kalau melakukan kesalahan gitu ya. Nurut aja ya. Kalau anak sekarang nggak bisa. Berdiri di sana, kita nggak ada, dia udah pulang kemana. Mbak Vera makasih banyak atas ilmunya, makasih banyak juga atas sharing-sharingnya, pengalamannya menghadapi klien. Mudah-mudahan sahabat Merdeka nih yang juga khususnya yang ibu-ibu yang lagi pusing nih ngadepin anak-anak dan gadgetnya menjadi dapat pencerahan atau inspirasi ya Lu ya. Betul kali ya. Mbak Vera makasih banyak, Terima sukses kasih selalu, sudah sehat diundang. selalu. Selamat sore Mbak. Selamat sore Mbak. Terima kasih.